kaki. 15 kilo nak. 15 kilo. 15 kilo. Berangkat dari jam berapa sampai ke Jam pasar? 5. Jam 5. Jam 5 sampai setengah 7 sampai Sampai lokasi nggih. Jadi perjalanan 2 jam. Jasa teman-teman. 2 jam. Jalan kaki. Dan ikut jalannya hanya bisa dilalui jalan kaki mawon nggih. Jalan kaki. Berarti nggih petang-petang niku Pak. Petang Gelap, setengah kondisi 5 gelap. di rumah. Nuwun. Monggo. Ini kondisi jalan dari rumah Ibu Sri ya. Oh bocor. Oh ada baskom di atas kasur. Katanya ini buat ini nampung air. Ini barang-barang dagangan beliau. Ya ada bawang merah di sini. Masya Allah. Ini terungkunya yang beliau sehari-hari beliau gunakan untuk memasak ini. Itu ada yang masih menggunakan bilik bambu yang sudah mulai bolong-bolong itu ya, terlihat transparan jika dilihat dari dalamnya. Memang kalau dari luar tidak begitu tampak transparan, tapi ketika kita masuk ke dalam rumah ini maka akan begitu nyata, jelas, transparannya. Dan mungkin saat malam tiba kondisi udara ini akan mudah masuk ke rumah ini ya. Ini kondisinya rumahnya ada bagian-bagian yang sudah menganga terbuka seperti itu. Teman-teman semuanya dimanapun berada, di kesempatan kali ini saya bersama salah satu teman saya berada di salah satu perkampungan di desa terpencil yang ada di wilayah Kabupaten Semarang. Rencana kami akan mengunjungi salah satu sebuah rumah yang sederhana, berukuran sangat kecil, ukuran 4x5 atau 4x6 ya, yang dihuni oleh seorang wanita parubaya, dan beliau seorang janda hidup sebatang kara sendirian dalam rumah tersebut ya, teman-temanku. Lalu seperti apa kondisi rumahnya dan bagaimana aktivitas kehidupannya? Daripada teman-teman penasaran, tetap simak video ini sampai habis, jangan kemana-mana ya. Ini ya kondisi dalam dari perkampungan, dan kebetulan saat ini cuaca agak kurang bersahabat, tapi ini menjadikan sebuah kesan yang istimewa, yaitu kondisi gerimis ya teman-teman. Jadi saat ini sedang gerimis manja ya, rintik-rintik. Nah, kita akan lanjutkan eksplorasi kita ya. Di sana itu ada sebuah tumpukan kayu bakar. Itu menandakan bahwa pemilik rumah ini berarti masih memasak menggunakan terungku atau pawon ya teman-teman ya, karena adanya kayu bakar di sini yang dijemur, dikeringkan. Nah, ya. Ini jadi ini adalah salah satu kampung yang masih banyak rumah tua, rumah klasik, rumah kuno era 80-an. Kondisi jalan penghubung dari satu rumah ke rumah yang lain masih seperti ini ya teman-temanku. Jalan setapak masih berupa tanah asli, belum ada sama sekali tanda-tanda pembangunan, bahkan makadam kecil-kecilan aja tidak ada ya, atau kericak. Nah, di
di bagian atas sebelah atas ini juga terdapat sebuah rumah juga tampaknya ya. Ini Masya Allah. Nah, ini tampaknya sudah difungsikan sebagai gudang ini yang bagian belakang ini ya teman-temanku. Melihat kondisinya sudah seperti ini. Lalu seperti apa kondisi dalamnya? Oh, tampaknya di sini ada pawon ya atau terumbu ya. Ada pawonnya atau terumbu itu ya. Dan ada pogo. Dan pogo ini adalah biasanya menyerupai sebuah panggung yang ada di dalam rumah yang difungsikan sebagai tempat untuk menyimpan jagung hasil panen biasanya ya. Ini pogo ini, itu terumbunya itu. Tapi tampaknya sudah lama tidak digunakan ya. Namun itu masih ada kayu bakar di situ ya, kayu bakar. Masya Allah, berarti pemilik rumah ini juga memasak masih menggunakan kayu bakar ya, menggunakan terumbu ya. Lalu seperti apa kondisi kehidupan wanita parubaya tersebut, seorang janda yang hidup sebatang kara di rumah sederhana berukuran sangat kecil ya. Kita akan ke sana langsung yuk, ikuti terus petualangan kami, jangan kemana-mana. Teman-temanku, ada satu hal menarik dimana kita melihat adanya ini kayak semacam tabung, dan setelah saya teliti ternyata ini adalah sebuah kendang ya. Masya Allah, ini sebuah kendang nih teman-teman. Kendang dari ini apa namanya, batang pohon kelapa ini. Masya Allah, ini ya teman-teman ya. Ini kendang ini sudah dibuang ya, sudah tidak digunakan. Ini kayunya masih bagus ini teman-teman ya, tapi sudah tidak digunakan. Masya Allah, dan ini masih bagus ini kalau didempulin. Nah, kendang ini ada kulitnya di sini, kulit pakai kulit sapi atau kerbau ini biasanya. Fosil alami ini. Nah, teman-temanku, kita sudah sampai di rumah ya, wanita parubaya yang tinggal di sebuah rumah sederhana ya, berukuran hanya 5x5 ya. Nih, dan beliau ini adalah, konon ceritanya adalah seorang pedagang di pasar Baluan ya, pasar yang dikenal dengan pasar Icilik Baluan. Nah, seperti ini kondisi rumahnya. Masya Allah, memang betul penuh dengan kesederhanaan. Ini kondisinya, rumahnya ada bagian-bagian yang sudah menganga terbuka seperti itu. Yang apa? Kula nuwun. Salim. Sehat, Sehat. Madi. Sehat. Ini teman-teman, dia hidup di sini sebatang kara ya. Hidup sendiri nggak jenengan? Sendiri sebatang kara. Masya Allah. Ini tengah hutan ngeten iki kok jenengan betah mbak. Ini nopo sing
menjadi motivasi kok sakit teman-teman? Yo mantep nih, mantep. Berapa lama udah tentang ini? Oh yes, 40 tahunan. 40 tahun teman-teman. Biasanya pun jenengan kehidupan sehari-hari niku mencari rezekinya kalih nopo? Yo bere-bere ya, bere-bere nang pasar. Oh, dagang. Dagang. Yo ora dagang nih yo. Jualan. Jualan. Jualan kecil-kecilan. Ya kecil-kecilan. Pantesan iki ada daun pisang sama daun Oh niku jati. anu dagangan niki. Buat Yo, bungkus. Sesuk ge bungkus sih. Oh. Biasanya pun dodolan pun apa, Madi? Brambang bawang, lombok, Bumbon. bumbon, Harus jalan kaki dulu. jalan kaki. Dari berangkat jam Setengah setengah lima, lima. setengah Habis lima. subuh itu berarti ya? Iya. Sampai jam setengah 7. Oh, 2 jam ya. Iya 2 jam. Dan Ya, itu hanya jalan kaki. jalan kaki. Itu ada temannya nggak itu, Mbak? Enggak ada. Sendirian? Sendirian. Pakai obor. Enggak, Obor belarak. belarak. Oh, pakai lampu itu yang koncor kalau Koncor. Ini sangat tradisional sekali, Bang. Iya. Bu, kalau izin ngeksplor kondisi dalamnya griane jenengan nggih. Nggih, Mas. Kula nuwun. Monggo. Ini kondisi dalam dari rumah Ibu Sri ya. Tempat tidur beliau. Seperti ini penampakannya. Itu eneng baskom ning dhuwur kasur anu Bu. Demel napa Bu? Oh bocor. Oh ada baskom di atas kasur. Katanya ini buat ini nampung air saat hujan terucah turun netes tempias. Ini bersebelahan dengan rumah tetangganya yang di sebelah ya. Nah, ini barang-barang dagangan beliau. Ya, ada bawang merah di sini. Masya Allah. Ini terungkunya yang beliau sehari-hari beliau gunakan untuk memasak ini, ya, teman-teman. Di situ ada kentang, dan ini ada panci, ada wajan. Masya Allah. Ini kondisinya. Penampakan rumah dari Bu Sri Mastini dari dalam ini seperti ini. Dinding-dindingnya itu ada yang masih menggunakan bilik bambu yang sudah mulai bolong-bolong itu ya, terlihat transparan jika dilihat dari dalam ya. Memang kalau dari luar tidak begitu tampak transparan, tapi ketika kita masuk ke dalam rumah ini maka akan begitu nyata, jelas, transparannya. Dan mungkin saat malam tiba kondisi udara ini akan mudah masuk ke rumah ini ya. Ini jadikan sebagai pembelajaran dalam kehidupan kita ya, bagi edukasi ya teman-teman. Hendaknya kita pandai bersyukur, mensyukuri atas nikmat-nikmat yang diberikan Tuhan kepada kita. Seperti inilah. Itu dengan itu apa Mbah? Kok ada gulungan daun-daun itu yang sudah diikat itu apa Mbah? Dijual besok. Yang buat bungkusnya Bungkus brambang tadi. ya, bumbon. Oh, nggih, nggih, bumbon.
Nah, jenengan mbah masak dan sebagainya itu apakah di sini sudah ada kompor-kompor gas nopo-nopo? Enggak punya. Lah, terus Kayu. Oh, Pakainya kayu. Kayu pawon. Hmm, Pakai terungku berarti ini. Terungku minus Mas. Karena memang nyari gas di sini juga susah, Mbak. Susah. Jauh dari kota, Mbak. Dari kota. Masya Allah. Untuk kayu ini kados ki mbak dina Iya. salah niku. Kebonan Mas. Itu kebun. Nggih, turun kebonan. Sari sarang pring, Oh, bambu ya. bambu. Ya, karena memang di sini kan jenengan di tengah hutan, Bang. Itu Iya. mungkin ya untuk bahan-bahan dari kayunya masih gampang, Bang. Gampang. Teman-teman, bahwa Simbah ini hidup di tengah hutan yang terpencil dan pedalaman, Bang. Dalam. Itu di sini sudah lama menetap puluhan tahun, Bang. Ketan tahun Mas. 50 tahun. Lalu berdagang di pasar itu sendiri udah lama. Sudah lama. Sudah 30 tahunan. Untuk anak-anak merantau jauh, Bang. Merantau. Semua merantau. Seperti ini ya kondisi. Pulangnya kehidupan. hari raya Mas. Oh, setahun sekali. Ya? Iya. Kondisi rumah dari Simbah ini itu sangat tradisional dan klasik sekali. Kondisi atas. Nggih, matur suwun wektale nggih. Nyuwun pangapunten menawi sampun ganggu wektale. Mitra Ganggu telepati istirahate. Mas, sami-sami. Mugi-mugi Bu Sri diparingi sehat selalu, dimurahke rezekine nggih. Amin. Sampai ketemu di lain kesempatan Bu nggih. Nggih Matur Mas. suwun sami. monggo. Salam Ben. Terima kasih Mas. Nggih. Monggo Bu. Nggih monggo kula dherekaken Mas. Salaman. Bu Mbak, pareng riyen. Nggih Matur Mas. suwun, Mbak, nggih. Nggih sami-sami. Dengan paringi sehat. Amin. Bijeng diparingi laris daganganipun. Amin. Nggih. Kula pareng riyen. Nggih monggo-monggo Mas dherekaken.